Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dalam acara Wisdom in the Morning setiap pagi pukul 5 dari CBM 7 TV. Saya selalu katakan no Bible, no breakfast. Karena memang firman Tuhan yang mengawali hidup kita akan membuat sepanjang hari kita dalam keadaan fresh dan cerah, penuh hikmat, dan pasti ada keberhasilan karena penyertaan Tuhan. Hari ini saya bagikan dari Amsal pasal 27 ayat 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudaraku, banyak sekali orang ketika dalam keadaan baik-baik dia tidak merasa perlu dengan keluarga. Tetapi begitu sudah dalam kesusahan baru datang sama keluarga. Akhirnya apa? Keluarga mendatangkan akhirnya kemarahan atau penghinaan. Nah, jadi supaya kita tidak terhina, maksudnya jangan pas waktu susah baru datang. Ketika senang pun datanglah. Nah, ini maksudnya saudaraku. Jadi jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Nah, ini yang akhirnya membuat nanti sengketa, keributan satu sama lain, dan akhirnya merasa disakiti. Kemudian dikatakan lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudaraku, ketika kita membina hubungan dengan tetangga kita, mereka bisa jadi lebih daripada saudara kita karena itu yang paling dekat. Mungkin kita punya banyak keluarga yang baik, yang bisa membantu kita, yang mapan, yang bisa memperhatikan atau penuh kasih kepada kita. Tetapi saat keadaan mendesak, tetanggalah satu-satunya yang paling mungkin bisa menolong kita. Itulah maksud daripada Amsal ini. Saya memiliki pengalaman saudaraku bahwa di rumah kami itu selalu ada pelayanan, baptisan, konseling, di mana kadangkala ada suara orang teriak-teriak ketika dia di konseling saudaraku, dia mengalami pelepasan. Suatu hari kami mendengar ada salah satu tetangga yang justru mereka adalah satu suku dengan kami, mengatakan mau menutup ibadah di rumah kami. Ibadah yang bukan ibadah minggu tapi pelepasan atau baptisan kadang-kadang. Mereka mencoba menyampaikan itu kepada tetangga. Tetapi tetangga kami ini, suami saya memiliki suatu kebiasaan selalu menyapa siapa aja, mulai dari depan rumah, tukang becak, tukang sampah, siapa aja, kadang gak kenal pun selalu menyapa dengan tangannya, halo. Selalu artinya dia beramah tamah dengan orang lain, menyapa, sekedar bertanya, dan memang dengan hati yang penuh kasih. Akhirnya dari ke ujung tetangga ini mengenal kami, mengasihi kami. Nah, saat ada orang yang mencoba mengatakan akan menutup ibadah kami di rumah, mereka lah yang maju duluan menjaga rumah kami, menjaga pelayanan kami. Nah, saudaraku, lihat, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Suatu hari lagi saudaraku, saat saya mau melahirkan anak kedua kami, waktu itu mobil kami ada gangguan. Tiba-tiba saja saudara, saya tidak ada persiapan, maksudnya saya sudah hamil tua. Tiba-tiba aja seperti meloncat dan mulas luar biasa. Tiba-tiba anak di kandungan saya ini memaksa untuk keluar. Saya seperti mau pingsan rasanya. Dan untung ada tetangga yang punya mobil persis samping rumah saya.
melihat saya menangis-nangis, saya sudah tidak, ada apa ibu, ada apa ibu? Tetangga saya ini langsung memapas saya ke mobilnya tanpa mikir panjang. Dia tanya ke rumah sakit mana, lalu saya kasih tahu ke rumah sakit mana. Saya dibawa ke rumah sakit, dan mungkin kalau tidak bapak ini bantu tetangga saya, mungkin saya bisa mengalami lahir di rumah seperti itu dan tidak ada bantuan, tidak ada bingung karena suami saya bekerja. Nah, demikian betapa pentingnya tetangga kita. Jadi kita hormati tetangga kita, kita berlaku baik kepada tetangga kita, karena mereka bisa juga di suatu saat akan menolong kita, menolong. Jangan kita sombong, meskipun tetangga kita mungkin orang rendahan, bukan orang yang berada berpendidikan, ramah, hormat, dan berlakulah baik terhadap semua tetangga. Kita tidak tahu Tuhan bisa pakai mereka suatu saat, justru mengamankan kita di saat-saat yang genting, menolong kita. Dan salah satu firman Tuhan adalah mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, menghormati semua orang tanpa pandang bulu. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus firmankan kepada kita. Semua manusia berharga di mata Tuhan. Mari kita hargai tetangga kita, dan juga hargai juga teman kita, teman-teman ayah kita. Jangan kita datang pada waktu susah ke rumah keluarga kita. Demikian saudaraku, pesan yang bisa saya bagikan dari rema yang saya dapat pagi ini. Amsal 27 ayat 10. Jika engkau terberkati, silahkan buka kembali di YouTube CBM 7 TV setiap pukul 5 pagi. Jangan lupa, besok jumpa lagi. God bless you.